Kalau aku kasih kamu satu tombol, dan tombol itu bisa menghapus rasa malu dari hidupmu. Sekali pencet, kamu nggak bakal malu presentasi, nggak bakal malu ditolak, nggak bakal malu kelihatan bodoh, nggak bakal malu ngomong di depan banyak orang. Mau pencet? Kalau aku jujur, 5 menit yang lalu mungkin aku juga bakal langsung pencet. Soalnya hidup bakal jauh lebih gampang kan? Tapi sekarang aku nggak yakin lagi. Karena aku baru selesai membayangkan sesuatu. Sebuah eksperimen kecil. Eksperimen yang ternyata berakhir jauh lebih menyeramkan daripada yang kukira. Biar lebih gampang dibayangkan, kita pinjam satu tokoh. Namanya Raka. Tenang, Raka bukan orang sungguhan. Dia cuma karakter yang kubuat. Kalau nanti kamu merasa, loh, kok Raka mirip aku? Ya, mungkin memang begitu. Karena sebenarnya, Raka cuma mewakili kita semua. Suatu pagi, Raka datang ke kantor seperti biasa. Meja kerjanya masih berantakan. Gelas kopi kemarin juga belum dicuci. Di atas keyboard, ada sebuah kotak kecil. Isinya cuman satu tombol. Tidak ada merek, tidak ada lampu, tidak ada petunjuk, hanya secarik kertas kecil. Di situ tertulis, tekan jika ingin hidup tanpa rasa malu. Raka tertawa. Siapa sih yang iseng begini? Dia melihat ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Ke kiri, kosong. Paling prank. Lalu dia menekannya. Klik, hanya suara kecil. Tidak ada cahaya, tidak ada petir, tidak ada musik dramatis, tidak ada apa-apa. Raka malah sedikit kecewa. Serius? Gini doang. Dia mengangkat bahu, mengira tombol itu memang tidak bekerja, lalu berangkat ke ruang rapat. Pagi itu, atasannya sedang meminta ide baru. Ruangan mendadak sunyi, semua sibuk menatap meja, termasuk Raka. Sebenarnya, dia punya satu ide, lumayan bagus malah. Tapi seperti biasa, selalu ada satu pikiran yang muncul lebih dulu. Nanti kalau idenya jelek, nanti semua orang lihat, nanti diketawain. Biasanya, pikiran itu selalu menang. Tapi hari itu, anehnya, pikiran itu tidak datang. Raka langsung mengangkat tangan. Izin Pak, saya punya usul. Ruangan menoleh. Dia menjelaskan ide-nya. Masih agak berantakan. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Beberapa rekan bahkan mengkritiknya. Kalau kejadian itu terjadi minggu lalu, mungkin Raka sudah berharap lantainya terbuka, lalu menelannya hidup-hidup. Tapi hari itu, dia cuma tersenyum. Oh, iya juga ya. Terima kasih masukannya. Lalu duduk lagi. Sesederhana itu. Sepulang kerja, Raka mampir ke kedai kopi langganannya. Di sana ada seorang perempuan yang diam-diam sudah dia perhatikan hampir 2 tahun. 2 tahun. Dan selama itu juga, hubungan mereka cuma sebatas saling tidak sengaja bertatapan. Hari itu, Raka menarik napas, lalu berjalan mendekat. Hai, aku Raka. Boleh kenalan? Perempuan itu tersenyum ramah. Maaf ya, aku sudah punya pasangan. Oh, baik, makasih ya. Selesai. Tidak ada drama. Tidak ada rasa ingin menghilang. Tidak ada perjalanan pulang sambil menyalahkan diri sendiri. Yang ada justru rasa lega. Akhirnya dia tahu jawabannya. Dan ternyata, ditolak tidak semenakutkan yang selama ini dia bayangkan. Malamnya, Raka duduk di balkon rumah sambil menyeruput teh hangat. Dia mengingat seluruh harinya, presentasi, dikritik, ditolak, aneh, semuanya baik-baik saja. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa ingin kabur, tidak ada suara di kepalanya yang terus menghakimi. Dia tersenyum sendiri. Loh, kalau begini rasanya hidup, kenapa aku nggak begini dari dulu? Jujur, kalau eksperimen ini berhenti sampai di sini, mungkin sekarang aku juga sedang menyuruhmu mencari tombol itu. Karena hari pertama, memang terasa seperti sebuah hadiah. Sayangnya, hadiah itu cuma bertahan 1 hari. Keesokan paginya, Raka mulai kehilangan sesuatu. Dan ironisnya, dia sama sekali tidak sadar. Besok paginya, Raka bangun seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Dia masih menyikat gigi sambil setengah mengantuk. Masih lupa mematikan lampu kamar mandi. Masih mengeluh karena macet. Kalau bukan karena tombol itu, hari ini seharusnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Sebelum masuk kantor, Raka mampir ke minimarket. Kasirnya cuma satu. Antreannya lumayan panjang. 6 orang berdiri rapi. Biasanya, Raka akan langsung berdiri paling belakang. Main ponsel sebentar. Menunggu giliran. Tapi pagi itu, dia melihat celah kecil di dekat kasir. Lalu, langsung melangkah ke sana. Seorang ibu di belakangnya menepuk pelan bahunya. Mas, antreannya di belakang.
Raka menoleh. Oh, iya ya. Jawabannya datar. Dia akhirnya mundur. Bukan karena merasa bersalah. Bukan karena merasa tidak enak. Dia mundur karena malas berdebat. Saat berjalan keluar, Raka sempat berpikir, tadi kenapa ya ibu itu kelihatan kesal? Lalu beberapa detik kemudian, dia sudah melupakan kejadian itu. Di kantor, jam makan siang. Seperti biasa, semua berkumpul di pantry. Salah satu temannya datang terlambat. Kemejanya kusut, rambutnya masih acak-acakan. Biasanya, Raka hanya tersenyum. Hari itu, dia tertawa kecil. Wah, kayaknya kamu habis digulung kasur. Semua ikut tertawa. Temannya juga tertawa. Tapi, tawanya berbeda. Pendek, dipaksakan. Setelah itu, dia lebih banyak diam. Raka melihatnya. Lalu kembali makan. Tidak ada yang terasa aneh. Sore harinya, bos meminta semua orang memberikan pendapat tentang sebuah proyek. Salah satu rekan mengusulkan ide. Menurut Raka, idenya memang kurang bagus. Kalau dulu, dia mungkin akan berkata, mungkin bisa dicoba cara lain. Hari itu, dia langsung berkata, kayaknya ide itu nggak bakal jalan. Ruangan mendadak sunyi. Rekannya hanya mengangguk pelan. Iya, mungkin. Raka tidak bermaksud menjatuhkan siapapun. Dia hanya mengatakan apa yang ada di kepalanya. Dan menurutnya, itu bukan masalah. Malamnya, Raka membuka media sosial. Ada seseorang mengunggah gambar hasil karyanya. Kolom komentarnya penuh dukungan. Raka melihat beberapa detik, lalu mengetik. Kurang bagus. Enter. Selesai. Tidak ada amarah. Tidak ada kebencian. Tidak ada niat menyakiti. Dia hanya merasa lebih baik jujur daripada berpura-pura. Beberapa menit kemudian, muncul balasan. Komentarnya pedes banget. Ada juga yang menulis, kalau kritik nggak harus nyakitin juga. Raka membaca semuanya, lalu mengangkat bahu. Kan cuman komentar. Hari ketiga, hal-hal kecil itu mulai bertambah. Dia memotong pembicaraan orang, mengangkat telepon saat rapat, meninggalkan gelas kopinya begitu saja, karena yakin nanti juga ada yang membereskan. Semuanya terlihat sepele. Tidak ada yang benar-benar besar. Tidak ada yang sampai masuk berita. Kalau kamu melihat satu persatu, mungkin kamu juga akan berkata, cuman begitu. Tapi masalahnya, hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari, pelan-pelan mulai mengubah cara orang memandang Raka. Seminggu kemudian, dia baru menyadarinya. Tidak ada lagi yang mengajaknya makan siang. Kalau ada obrolan setelah rapat, orang lain berdiri sedikit lebih jauh. Grup kantor masih ramai. Tapi setiap kali Raka mengirim pesan, balasannya selalu lebih lambat. Bukan karena mereka membencinya. Mereka hanya mulai menjaga jarak. Yang paling menyedihkan, Raka sama sekali tidak mengerti kenapa. Di kepalanya, dia tidak merasa berubah. Dia masih orang yang sama, masih bercanda, masih bekerja, masih tersenyum. Yang berbeda, hanya satu hal, ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Sesuatu yang selama ini bekerja diam-diam, hingga keberadaannya nyaris tidak pernah disadari. Dan justru, karena itulah Raka tidak pernah sadar bahwa ia telah kehilangannya. Aku sempat berhenti membayangkan cerita Raka sampai di situ. Lalu muncul satu pertanyaan sederhana. Sebenarnya, apa yang hilang dari Raka? Awalnya kupikir keberanian membuatnya berubah. Tapi ternyata bukan. Raka memang jadi lebih berani. Tapi keberanian bukan penyebabnya. Lalu kupikir mungkin dia kehilangan rasa takut. Ternyata juga bukan. Dia masih takut terlambat kerja. Masih panik waktu dompetnya hampir tertinggal. Masih kaget ketika hampir ditabrak motor. Jadi, yang hilang bukan rasa takut. Lalu apa? Kalau dipikir-pikir, setiap kali kita hampir melakukan sesuatu, sebenarnya ada satu alarm kecil. Alarm yang tidak berbunyi keras, tidak memakai siren, tidak membuat kita panik. Dia cuma berbisik, tunggu dulu. Mungkin kamu juga pernah mengalaminya. Waktu mau menyerobot antrean, alarm itu berbunyi. Waktu mau membalas komentar orang dengan kata-kata yang menyakitkan, alarm itu berbunyi lagi. Waktu mau membicarakan keburukan teman yang tidak ada di tempat, alarm itu muncul lagi. Dia tidak memaksa. Dia hanya mengingatkan. Kalau kita tetap melanjutkan, ya sudah, dia tidak akan menghukum. Tapi setidaknya, dia sudah mencoba mengingatkan. Sekarang coba ingat lagi Raka. Waktu dia menyerobot antrean,
Alarm itu tidak berbunyi waktu dia mengejek temannya. Alarm itu diam waktu dia memberi komentar yang menyakitkan. Alarm itu juga diam. Bukan karena Raka menjadi orang jahat. Bukan. Dia hanya kehilangan sesuatu yang selama ini diam-diam menjaga setiap langkahnya. Dan ironisnya, kebanyakan dari kita baru sadar alarm itu ada. Justru ketika alarm itu berhenti bekerja. Aku penasaran, apakah sebenarnya alarm seperti itu memang ada? Atau ini cuma imajinasiku saja? Semakin banyak aku membaca, aku malah menemukan sesuatu yang menarik. Dalam budaya Jawa, ada satu kata yang sering diterjemahkan sebagai malu. Namanya isin. Tapi menurutku terjemahan itu terlalu sederhana. Karena begitu mendengar kata malu, kita biasanya langsung membayangkan orang yang minder, takut berbicara, takut tampil, takut mencoba. Padahal isin bukan itu. Aku lebih suka membayangkannya sebagai alarm. Alarm yang mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kita selalu bersentuhan dengan kehidupan orang lain. Alarm yang bertanya, kalau aku melakukan ini, apa ada orang yang akan terluka? Kalau jawabannya ada, alarm itu berbunyi. Sesederhana itu. Yang menarik, semakin aku pelajari, semakin aku merasa isin bukan soal minder. Tapi justru sebaliknya. Isin membantu seseorang menahan diri sebelum melakukan sesuatu yang keliru. Mendorongnya memperbaiki kesalahan ketika ia sadar telah menyakiti orang lain. Belajar dari pengalaman, dan menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Semakin kupikirkan, semakin terasa masuk akal. Karena ternyata yang membuat seseorang disebut dewasa bukan sekadar berani mengatakan apa yang dipikirkan, tetapi juga tahu kapan ia sebaiknya berhenti berbicara. Tiba-tiba aku teringat lagi pada hari pertama Raka, saat dia berani mengangkat tangan di ruang rapat, saat dia berani mengajak seseorang berkenalan. Bukankah itu juga bagus? Berarti alarm itu tidak selalu berbunyi, dan memang seharusnya begitu. Alarm kebakaran tidak berbunyi setiap menit. Dia hanya berbunyi ketika memang ada yang perlu diperingatkan. Disitulah aku sadar. Masalah Raka bukan karena dia menjadi lebih berani. Masalahnya, alarm di dalam dirinya sudah benar-benar mati. Akibatnya, dia tidak lagi bisa membedakan mana keberanian dan mana tindakan yang mulai melukai orang lain. Tapi, semakin lama aku memikirkan alarm itu, semakin muncul satu pertanyaan yang lebih mengganggu. Kalau alarm itu memang dibuat untuk melindungi kita, kenapa begitu banyak orang justru tumbuh dengan alarm yang berbunyi terus-menerus? Salah sedikit, bunyi. Berbeda pendapat, bunyi. Mengatakan tidak, bunyi. Bahkan ketika mereka tidak melakukan kesalahan apapun, alarm itu tetap berbunyi. Kalau begitu, mungkin masalahnya bukan karena alarm itu ada. Mungkin alarm itu bisa diutak-atik, bisa dibuat terlalu sensitif. Dan ketika itu terjadi, sesuatu yang seharusnya melindungi manusia justru berubah menjadi alat untuk mengendalikan manusia. Aku sempat berpikir, kalau alarm itu memang penting, kenapa masih banyak orang yang hidupnya justru dikendalikan oleh rasa malu? Bukankah alarm seharusnya melindungi kita? Lalu aku membayangkan Raka, bukan sebagai orang dewasa, tapi sebagai anak kecil. Raka masih kelas 3 SD. Suatu hari dia tanpa sengaja memecahkan gelas di rumah. Brak, pecah. Dia langsung panik. Ayahnya datang, wajahnya marah. "Kamu ini gimana sih?" Ceroboh terus. Sejak hari itu, setiap kali Raka melakukan kesalahan kecil, alarmnya langsung berbunyi. Beberapa tahun kemudian, Raka pulang membawa nilai 95. Dia tersenyum lebar. Bangga. Ayahnya melihat rapornya. 5 poinnya kemana? Alarm berbunyi lagi. Waktu SMP, Raka ingin ikut lomba menggambar. Ibunya berkata, "Memangnya bisa jadi kerjaan?" Alarm berbunyi lagi. Kuliah. Raka ingin memilih jurusan yang dia sukai. Ada yang berkata, "Nanti keluarga malu." Alarm berbunyi lagi. Lama-lama, alarm itu berubah. Awalnya, alarm hanya berbunyi ketika Raka melakukan kesalahan. Sekarang, alarm berbunyi setiap kali Raka ingin menjadi dirinya sendiri. Disitulah aku sadar, alarm ternyata bukan cuma bisa mati. Alarm juga bisa salah kalibrasi. Bayangkan alarm kebakaran. Harusnya dia berbunyi kalau ada api. Tapi bagaimana kalau alarm itu berbunyi setiap kali kamu memasak mie instan?
Lama-lama, kamu hidup dalam ketakutan. Bukan karena rumahmu sering terbakar, tapi karena alarmnya terus berbunyi. Begitu juga dengan manusia. Ada orang yang merasa bersalah hanya karena berkata, "Aku capek." Ada yang merasa berdosa karena menolak permintaan orang lain. Ada yang tidak berani mengatakan tidak, meski dirinya sendiri sedang hancur. Bukan karena mereka egois, tetapi karena alarm di dalam dirinya terlalu sensitif. Dan yang membuatku sedih, kadang alarm itu tidak rusak dengan sendirinya. Kadang ada orang yang sengaja membuatnya seperti itu. Misalnya, setiap kali kamu tidak menuruti keinginannya, dia berkata, "Kamu anak yang tidak tahu balas budi," atau "Kamu durhaka," atau "Kalau sayang sama keluarga, harusnya kamu nurut." Sekilas, kalimat-kalimat itu terdengar seperti nasihat, padahal belum tentu. Kadang, itu hanya cara agar alarmmu terus berbunyi, supaya kamu merasa bersalah, supaya kamu mengalah, supaya kamu berhenti mempertanyakan. Disinilah menurutku, kita perlu membedakan dua hal. Alarm yang sehat mengingatkan kita ketika kita akan menyakiti orang lain. Sedangkan alarm yang rusak membuat kita merasa bersalah, bahkan ketika kita sedang berusaha melindungi diri sendiri. Dua-duanya sama-sama berbunyi, tapi alasannya sangat berbeda. Dan kalau kita tidak bisa membedakannya, kita akan menghabiskan hidup meminta maaf atas kesalahan yang bahkan tidak pernah kita lakukan. Aku jadi teringat lagi pada Raka. Hari pertama, dia kehilangan alarmnya. Itu membuatnya melukai orang lain. Tapi Raka kecil pernah mengalami hal yang sebaliknya. Alarmnya pernah dibuat terlalu sensitif. Dan mungkin, tanpa sadar, banyak dari kita pernah berada di posisi Raka. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita terlalu baper, tetapi karena sejak kecil, alarm kita diajari berbunyi pada waktu yang salah. Dan kalau begitu, pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara menghilangkan rasa malu, melainkan bagaimana cara mengembalikan alarm itu ke pengaturan yang semestinya. Setelah membayangkan semua itu, aku kembali teringat pada tombol di awal cerita. Tombol yang bisa menghapus rasa malu. Aneh ya, di awal video, tombol itu terasa seperti hadiah. Sekarang rasanya lebih seperti godaan. Coba kita lihat lagi Raka. Hari pertama, dia berani mengangkat tangan. Itu baik. Dia berani berkenalan dengan seseorang. Itu juga baik. Tapi setelah alarmnya benar-benar mati, dia mulai berhenti melihat orang lain. Dan tanpa sadar, dia mulai melukai mereka. Di sisi lain, Raka kecil pernah hidup dengan alarm yang terlalu sensitif. Sedikit saja berbeda. Alarm berbunyi. Sedikit saja mengecewakan orang. Alarm berbunyi. Sedikit saja memilih jalan hidupnya sendiri. Alarm berbunyi. Akibatnya, dia lebih sibuk menjaga perasaan semua orang daripada mendengarkan suara hatinya sendiri. Baru sekarang aku sadar, ternyata kedua Raka itu sama-sama tidak bebas. Yang satu hidup tanpa alarm, yang satu lagi hidup di bawah alarm yang tidak pernah berhenti berbunyi. Mungkin itulah kenapa tujuan kita bukan menghilangkan rasa malu. Dan juga bukan membiarkan rasa malu mengendalikan hidup. Yang kita butuhkan adalah alarm yang sehat, alarm yang berbunyi ketika kita hampir menyakiti orang lain, tetapi tetap diam ketika kita sedang belajar, ketika kita mencoba sesuatu yang baru, ketika kita berani berkata jujur, ketika kita memilih menjadi diri sendiri. Karena hidup tanpa alarm bukan keberanian, itu kecerobohan. Sedangkan hidup dengan alarm yang berbunyi setiap saat bukan kebijaksanaan. Itu penyiksaan. Aku jadi penasaran. Kalau benar suatu hari nanti, ada seseorang datang kepadamu, lalu meletakkan tombol itu di atas meja. Persis seperti yang dialami Raka. Tanpa penjelasan, tanpa petunjuk. Hanya satu kalimat. Tekan jika ingin hidup tanpa rasa malu. Apa kamu masih akan menekannya? Kalau aku, mungkin tidak. Bukan karena aku ingin terus hidup dalam rasa malu, tetapi karena sekarang aku tahu, bukan rasa malu yang selama ini menjadi musuh. Musuhnya adalah ketika kita malu pada hal yang salah. Kita malu bertanya, malu mengakui tidak tahu, malu gagal, malu memulai lagi. Tetapi kadang tidak malu berbohong, tidak malu mempermalukan orang lain, tidak malu menyakiti orang. Asal kita merasa benar, mungkin
Disitulah masalahnya. Bukan pada rasa malunya, tetapi pada apa yang diajarkan kepada kita untuk dianggap memalukan. Budaya Jawa punya satu kata, isin. Semakin kupahami, semakin aku merasa kata itu bukan mengajarkan kita untuk menjadi kecil. Justru sebaliknya, ia mengingatkan bahwa setiap kali kita melangkah, di sekitar kita selalu ada manusia lain. Manusia yang bisa terluka, manusia yang bisa kecewa, manusia yang berharap diperlakukan dengan hormat. Dan mungkin kedewasaan bukan berarti kita berhasil menghilangkan semua rasa malu. Kedewasaan adalah saat kita akhirnya tahu kapan alarm itu perlu didengarkan dan kapan kita harus berani mematikannya. Karena ternyata yang berbunyi bukan hati nurani kita, melainkan ketakutan yang ditanamkan orang lain. Jadi, kalau suatu hari nanti kamu merasa malu, mungkin jangan buru-buru bertanya bagaimana caranya supaya perasaan ini hilang. Coba tanya satu hal dulu. Alarm ini sedang melindungiku atau sedang mengurungku? Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah bukan hanya cara kita memandang rasa malu, tetapi juga cara kita memandang diri sendiri.